Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat. Untuk papa mama, selamat beraktivitas. Salam sehat selalu ya. Baik anak-anak, PJJ hari ini Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 kita akan belajar tema kegemaran. Subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran 6. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar nanti anak-anak dapat melafalkan kosakata tentang berbagai jenis olahraga. Yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan gambar tentang berbagai jenis olahraga. Ketiga, dapat menyebutkan hal-hal atau sikap-sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berolahraga atau bertanding. Keempat, dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Di sini anak-anak diajak untuk mengerjakan soal penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Nah, ini adalah tujuan nanti yang anak-anak harus bisa lakukan setelah pembelajaran. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran. Nah, ini Siti dan teman-temannya sedang berolahraga. Namun, sebelum olahraga, Siti melakukan pemanasan terlebih dahulu agar Siti otot-otot tubuhnya bisa menjadi lentur sehingga tidak mengalami sakit ketika digerakkan. Setelah selesai berolahraga, ini Siti segera masuk kelas untuk belajar bersama dengan teman-teman. Hari ini Siti akan belajar tentang kosakata sama dengan kita. Kosakata tentang berbagai jenis olahraga. Apa saja kosakatanya ya? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah karate. Nah, kosakata karate. Yang kedua, lari gawang. Ketiga, tenis meja. Yang keempat, tolak peluru. Dan yang terakhir, lompat jauh. Ini hanya beberapa contoh saja, Nak. Masih banyak yang lain yang berkaitan dengan kegiatan atau berbagai jenis olahraga. Ini kosakatanya dan Ibu Hermin sudah pisahkan menurut suku katanya. Mari kita belajar membaca bersama dengan suku kata yang jelas. Nih, kita sama-sama ya. Karate, lari gawang, tenis meja, tolak peluru, lompat jauh. Nah, mohon anak-anak nanti di rumah diulang bersama mama papa agar anak-anak semakin lancar. Untuk berikutnya, setelah anak-anak membaca suku kata dalam kosakata ini, anak-anak juga diajak, Ibu Hermin ajak untuk menunjukkan gambarnya. Kalau ini hanya jenis-jenisnya, jenis olahraganya, sekarang kita akan menunjukkan gambarnya. Nah, karate. Seperti apa olahraga karate? Nah, ini karate. Berikutnya, lari gawang. Lari gawang itu olahraganya seperti ini, Nak. Lari dari jauh, setelah mendekati gawang dia melompat setinggi-tingginya supaya dapat melompati gawang ini. Kemudian, tenis meja. Tenis meja ini dilakukan berpasangan dengan teman menggunakan lapangan atau meja tenis. Keduanya memegang tenis dan memukul bola tenis. Ini tenis meja. Berikutnya lompat jauh. Lompat jauh itu melompat di bak pasir nih. Hampir sama dengan lari gawang, melompat juga. Tapi kalau ini melompati
gawang. Kalau ini lompat jauh, jadi dua kaki jatuh bersamaan. Kemudian berikutnya tolak peluru. Seperti apa olahraga tolak peluru? Seperti ini nak. Jadi membawa ini seperti logam si. Nah, anak-anak, pada gambar ini olahraga bermacam-macam ini, Edo juga mempunyai kesukaan sendiri. Olahraga yang disukai Edo adalah bermain sepak bola bersama teman-temannya. Nah, dalam satu tim sepak bola ini terdiri dari 11 pemain. Nah, apa saja yang harus dilakukan dalam bermain sepak bola? Nih, sikap-sikap yang harus dilakukan saat bertanding sepak bola. Nih, yang pertama, di antara pemain harus ada saling bekerja sama. Supaya apa? Supaya dapat mencetak gol. Kemudian, bagi tim yang menang, tidak boleh sombong, tidak boleh mengejek teman yang kalah. Kemudian, begitu juga yang kalah, tidak perlu sedih, tidak perlu marah-marah, tidak boleh menangis. Kalau kalah, menangis, dan marah-marah, itu namanya tidak sportif, tidak mau mengakui kekalahan. Nah, setelah pertandingan sepak bola sudah selesai, Edo pulang ke rumah. Tim sepak bola Edo kalah. Nah, sampai di rumah, berbagai macam tindakan dilakukan Edo, juga sikap-sikapnya. Nah, anak-anak nanti diajak untuk menandai sikap-sikap Edo yang boleh dilakukan di rumah dan sikap-sikap Edo yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang sikap boleh dilakukan di rumah diberi tanda centang dan yang tidak boleh diberi tanda silang. Sikap apa saja yang dilakukan oleh Edo di rumah? Yang pertama, Edo menceritakan jalannya pertandingan sepak bola tadi kepada ibu pertama-tama. Lalu dalam cerita itu, Edo juga menyampaikan bahwa tim lawannya bermain dengan curang. Edo juga berjanji akan berusaha lebih baik dalam pertandingan selanjutnya agar dapat memenangkan. Di rumah Edo juga menangis meraung-raung karena kalah. Yang keempat, sudah kelima, Edo melemparkan tas dan sepatunya. Nah, menurut anak-anak, mari kita cermati bersama mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Edo menceritakan pertandingan sepak bola kepada ibu. Boleh nggak ya dilakukan bercerita kepada ibunya? Oh iya, benar. Boleh dilakukan. Cerita sama orang tuanya boleh. Berikutnya Edo menyampaikan bahwa tim lawannya bermain dengan curang. Nah, Edo bilang kalau lawannya bermain curang, boleh nggak anak bersikap seperti itu? Tidak, ya tidak boleh. Benar, tidak boleh dilakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, Edo berjanji akan berusaha lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Dengan rajin berlatih ya tentunya. Nah, boleh nggak dilakukan seperti itu? Iya, boleh, pintar sekali, boleh. Nah, boleh dilakukan. Kemudian kalau Edo menangis meraung-raung, boleh nggak, nak? Tidak boleh, itu tidak baik. Kalau kalah nggak boleh menangis. Kemudian yang keempat, yang kelima, Edo melemparkan tasnya dan sepatunya. Boleh nggak? Tidak boleh juga, itu tidak baik. Sepatu dan tasnya harus diletakkan di tempatnya. Sepatu di rak sepatu, kemudian tasnya mungkin di meja belajar. Nah, baik anak-anak, kalau tadi Edo gemar bermain sepak bola, beda dengan Dayu dan Lani. Nah, Dayu dan Lani suka bermain bulu tangkis.
Nah, kita belajar menyelesaikan soal cerita dalam bentuk penjumlahan. Kalau soal cerita tidak boleh langsung dijawab seperti penjumlahan biasa 3 tambah 4 sama dengan 7. Beda nak, kalau soal cerita menjawabnya harus menggunakan kalimat matematika. Contohnya ini, Dayu membawa 3 kop untuk bermain bulu tangkis. Lani membawa 4 kop. Berapakah jumlah kop yang dibawa Dayu dan Lani? Nah, kalimat matematikanya adalah 3 kop dan 4 kop sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi, jumlah kop Dayu dan Lani ada 7. Ini kalau Dayu dan Lani ya, mainnya bulu tangkis. Kalau Udin bola tenis. Udin mengumpulkan 3 bola tenis. Doni mengumpulkan 6 bola tenis. Berapa jumlah bola tenis yang dikumpulkan Udin dan Doni? Kalimat matematikanya 3 bola tenis ditambah 6 bola tenis sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi, bola tenis Udin dan Doni ada 9 bola tenis. Oke anak-anak, PJJ kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kita sambung lagi besok. Ingat, tujuan pelajaran kita hari ini tadi apa? Oke, masih ada yang ingat? Ibu bantu. Yang pertama, anak-anak bisa melafalkan kosakata yang berkaitan dengan olahraga, juga menunjukkan gambarnya. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan, bisa menentukan sikap-sikap yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan setelah bertanding olahraga atau saat bertanding olahraga. Yang terakhir, anak-anak harus bisa mengerjakan soal penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Oke anak-anak, terima kasih semua sudah mengikuti PJJ dari Ibu Hermin. Sampai jumpa besok pagi. Selamat mengerjakan tugas PJJ dari Bu Hermin. Semangat ya! Tuhan memberkati kita semua. Dadah, sampai jumpa besok pagi. Semangat ya, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes!